Mending jangan berpikir atau sok-sokan mau nyelesain masalah orang, kalau masalah diri sendiri ini belum selesai. Cari ide konten, copywriting, dan caption tanpa pusing hanya dalam hitungan detik. Temukan mantra rahasianya di sini. Oke guys, kemarin ketika saya sharing di Instagram saya tentang gimana sih caranya berubah jadi dari creators menjadi rich creators, ada banyak pertanyaan yang masuk kayak gimana sih start awalnya, nemuin idenya dari awal banget tuh gimana sih, nemuin niche-nya, nemuin problem market. Nah, kalau dari pemula banget nih ya, buat saya nih ya, mending jangan berpikir atau sok-sokan mau nyelesain masalah orang, kalau masalah diri sendiri ini belum selesai. Karena kalau misalkan Anda nyari-nyari di sana, Anda harus mencari tahu problem orang, menyelesaikan problem orang. Lah diri sendiri aja belum beres gitu. Jadi buat saya adalah, yuk start dari diri sendiri aja. Bikin konten sekitar kita itu lebih gampang daripada bikin konten tiba-tiba niche yang kita nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba nemuin niche apa, punya problem apa, ngonten di sana. Anda malah nggak punya expertise sama sekali. Paling nggak Anda tidak memiliki expertise, memiliki problemnya aja nggak punya. Ya itu kan problem orang lain. So, jangan ke sana. Yang saya lakukan selalu seputar diri saya kok sebenarnya. Ketika saya mulai pertama kali suplemen fitness, itu karena saya nge-gym. Kemudian saya belajar, kemudian dapat sertifikasi, kemudian saya nulis buku. Ini bahkan ada buku-buku saya. Nah ini ada beberapa buku saya. Ini buku waktu saya awal banget di 2008-2010 nih. Saya bikin buku juga seperti ini. Kayaknya masih ada di Topet. But anyway, ini adalah start dari saya sendiri. Waktu itu gelarnya masih panjang. Ada certified sport nutritionist dan sebagainya begitu. Waktu itu saya ambil tahun 2008-an gitu. Lupa saya. Tapi intinya adalah start dari problem. So, gimana kerangkanya? Di video ini saya pengen share 5 step sebenarnya gimana sih pola pikirnya gitu ya. Yang saya jalanin ini ya. Yang pertama adalah temukan problemmu sendiri. Oke, bener-bener kayak temuin problemmu sendiri dan mikirnya lah jadi into project. Kalau saya dulu dari start dari sini adalah saya nge-gym, saya tahu saya gimana caranya makan, dietnya, kemudian turunin berat badan dan sebagainya. By the way ini 4 bulan terakhir saya baru turun 10 kilo juga nih. 4 bulan terakhir video ini dibuat, ya kurang lebih segitu 10 kilo sendiri. So I know how. Kemudian kalau digital marketing juga sama sebenarnya. Waktu di 2007 saya itu iseng nge-Google karena udah retired, semi retired begitu. Kerjanya juga sudah kayak sekarang work from home. Kemudian yang saya lakukan adalah iseng. Gimana cara cari uang lewat internet. Itu yang saya lakukan. Saya ketik di situ tahun 2007. Munculnya adalah trading saham waktu itu, bukan forex ya. Trading saham waktu itu sama digital marketing. Saya masuk dua-dua. So, step 1 adalah temukan problemmu dulu. Kemudian jadikan itu project. Jadi kalau misalkan sekarang Anda bilang kayak, Dan aku pengen konten kayak begini nih, tetapi saya nggak berani nih munculin muka gitu, saya nggak pede lah dan sebagainya. Kenapa nggak jadi itu project aja? Pasti banyak orang di luar sana yang pengen konten, tapi nggak pede, kayak kamu. Kenapa nggak jadi itu project? Kenapa harus nyari project atau harus nyari problem di luar sana, sementara kamu sendiri punya problemnya? Atau kamu sendiri adalah problemnya? Kenapa nggak gitu, dimulai dari situ? Atau Dan aku kebingungan nih, nyari niche itu idenya kayak gimana? Oke, fine. Berarti problemnya adalah bingung menemukan niche. Tulis aja. Problemnya semua ditulis aja. Problem Anda, bukan problem orang lain. Jangan ngurusin orang lain sebelum Anda nggak bisa beresin diri sendiri. Ya, jangan ngurusin orang lain sebelum Anda beresin diri Anda sendiri. So, problem Anda itu apa aja? Saya nggak punya duit. Saya cuma ibu rumah tangga. Gimana beresin mental saya cuma ibu rumah tangga? Atau Anda mengatakan, saya udah usia 40 tahun plus dan saya gaptek. Itu jadi problem. Itu kan problem kan? Anda nyebutin soalnya problem Anda. Anda pede banget nyebutin problem Anda. Dan saya nggak pede ngomong di depan publik, tapi kamu pede ngaku nggak pede di depan publik kan tadi? Kamu pede loh di situ sebenarnya. Cuman masalahnya adalah pedemu tuh letaknya salah. Kamu pedemu adalah letaknya di ngomongin kalau kamu nggak pede ke banyak orang. Ya, salah pede aja. Pedenya ada sebenarnya, cuma salah tempat gitu. Oke, so temukan problemmu dan jadikan itu project. Step 1. Nah, step kedua adalah Anda harus coba banyak solusi. Kalau Anda punya problem tapi tidak pernah nyobain solusi, ya terus gimana cara nemu solusinya? Nah, ketika saya belajar digital marketing, goal saya kan adalah saya pengen dapetin income nih ceritanya. Bagaimana cara mencari uang lewat internet. Itu kan waktu itu kan ketemunya 2. Saham, trading saham waktu itu 2008 sama 2007 sama digital marketing. Nah, waktu itu 2007, I think 2008-an. 2008-an itu Indonesia itu kan ada
ya begitulah ya, saham lagi rontok semua begitu, dan saya waktu itu nggak ngerti apa-apa, ikutan rontok begitu. So, I lost 100 juta di tahun 2008. Bayangin 2008 hilang 100 juta. Nah, waktu itu akhirnya saya memutuskan, karena pilihannya dua, saya memutuskan digital marketing. Mungkin kalau saya nggak ada pilihan, mungkin saya akan fokus di sini gitu. Tapi karena ada pilihan, saya akhirnya memutuskan untuk ya udah fokus di digital marketing. Nah, ketika di digital marketing juga sama, ternyata ada banyak solusi. Ada SEO, ngiklan belum ada kayaknya. Ngiklan Facebook belum ada, 2008. Facebook baru muncul, nggak ada. Iklan Google ada. Saya nyoba iklan Google, SEO, bikin landing page, bikin email marketing, jualan pakai funnel. Pakai funnel udah ada, saya udah bikin landing page. Jadi jangan dibayangin ClickFunnels gitu ya. Kalau Anda tahu ClickFunnels itu munculnya baru 2015. Saya udah pakai funnels itu dari 2008, 2007, 2008. So I use funnel. Landing page itu kayak begini. Pusing waktu itu bikin landing page itu pusing banget. Hari ini ada Trello page. Oke, so saya mencoba banyak solusi. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata kuncinya cuma dua. Kuncinya adalah traffic dan funnel. Kuncinya adalah mendatangkan orang. Waktu itu saya pakai Google Ads. Nggak ada Facebook Ads by the way. Apalagi Instagram Ads. Instagramnya belum muncul 2008. Oke, so saya pakai Google Ads. Terus di 2009 saya traffic itu pakai Twitter. Ya, macam-macam saya gabungin. Di 2010 kalau nggak salah saya ngiklan di Google aja itu spending itu bisa sampai 80-an juta sebulan. Waktu itu gede banget, men. Itu kayak lebih dari 1 dekade yang lalu. Ya, jadi saya tahu bahwa saya harus datangin traffic. Setelah datangin traffic itu pakai landing page, nangkepin database orang. Waktu itu nggak ada WA, waktu itu masih BBM. Ya, jadi waktu itu masih BBM. So yang saya lakukan adalah ya minta email. Orang masih buka email banyak waktu itu. Hari ini sih banyak email tetap, tetapi channelnya jadi banyak. Ada WA, ada email, ada macam-macam. So waktu itu lebih enak gitu ya. Nah, ketika sudah dapetin emailnya, maka saya edukasi. So ini saya mencoba banyak solusi sehingga akhirnya saya menemukan rumusnya. Traffic, funnel, database. Kalau hari ini kan database-nya saya mintanya nama dan email ya. Nama, email, dan nomor WA. Jadi ada 3. Kalau dulu cuma email aja gitu. So itu akhirnya ketemu nih solusi saya sendiri. Nah itu yang saya lakukan. Maka tugas Anda adalah kalau saya nggak berani ngomong di depan publik, maka apa nih solusinya nih? Anda sudah ikut kelasnya siapa? Anda sudah ikut pelatihannya siapa? Anda sudah coba audio hipnosis belum? Kalau saya dulu pakai audio hipnosis, so harus dicoba. Kalau nggak dicoba, Anda nggak bisa ngomong nanti. Gimana expertise Anda muncul kalau Anda nggak pernah coba apapun juga? Karena Anda harus nyoba kan, sehingga Anda bilang, yang ini saya pernah coba, nggak enak. Yang ini, gitu kan. Jadi akhirnya Anda menemukan satu solusi Anda sendiri. Nah, kemudian nomor 3 adalah ketika dalam proses itu semua, dokumentasikan project Anda ini atau progres Anda ini, prosesmu ini didokumentasikan. Saya mencoba ini, kira-kira gimana ya? Saya mencoba ini, kira-kira gimana ya? Gagal atau enggak penting, Anda cuma sharing. Anda nggak ngajarin orang loh. Kadang-kadang ada mental block lagi di sini nih. Munculnya adalah kalau saya belum expert kok ngajarin orang. Yaitu otak kita jago banget ya untuk nakut-nakutin diri sendiri gitu ya. Nyari yang menakutkan gitu. So, untuk itu, dalam konteks itu, di video ini saya bilang, Anda nggak usah ngajarin orang. Anda sharing proses Anda. Mau gagal, mau berhasil. Gagalnya di-share ya kalau bisa ya. Saya coba ini gagal, saya coba ini gagal, saya coba ini gagal. It's okay. Ya. Kadang-kadang orang nge-share kegagalan takut banget. Anda nge-share kegagalan itu bikin Anda jadi attention. Remember that. Ya, attention, audience, and then transaction. Maka attention, kalau Anda nge-share kegagalan, itu jadi attention yang luar biasa banget. Orang gagal soalnya. Itu suka, orang suka lihat orang gagal. Don't worry. Nggak cuma suksesnya aja. Udah bosen orang-orang sukses-sukses ya. Gagalnya dipamerin. It's okay. So, dokumentasikan proses Anda. Itu step nomor 3. Kemudian, share progresnya ini, step by step-nya ini, di-share. Setelah didokumentasikan, di-share jadi konten. Ya, jadi Anda pilih platform, terserah. Anda mau pakai YouTube, Anda mau pakai TikTok, Anda mau pakai Instagram, pilih 3 itu. Mau semuanya? Ya, terserah sih. Kalau Anda mau semuanya, ya oke. Kalau saya sih, saya semua ya. Ya, ada di semua-semua. Oke, so dokumentasikan atau share progresmu ke sosial media. Supaya orang jadi ngelihat. Jadi kalau Anda mikir bahwa saya nggak punya ide konten, nggak usah khawatir. Karena ada stepnya dari atas tadi kan. Temukan problemmu sendiri, jadiin project, kemudian cobain banyak solusi, kemudian dokumentasikan progresnya, kemudian share ini jadi konten. Selesai kan sebenarnya dari situ kan. Anda udah dapat ide konten dari situ aja. Mau behind the scene, mau how to, mau nyoba itu terserah. Nah, step kelima adalah setelah Anda semua prosesnya selesai dan Anda mencapai goal Anda. Anda mencapai goal Anda, jangan di tengah-tengah. Ketika Anda sudah mencapai goal Anda, maka Anda boleh menjual solusi Anda. Karena banyak orang itu mungkin berada di posisi atau memiliki problem yang sama dengan Anda. Dan pengen mencapai goal yang sama dengan Anda. Tapi nggak tahu how. Dan orang di luar sana mungkin juga lebih suka untuk dikasih tahu dengan cara cepat, tapi bayar aja daripada mereka harus riset setengah mati kayak yang Anda lakukan.
harus nyobain satu-satu. Kalau saya nggak mau disuruh nyobain satu-satu. Misalnya saya lagi belajar forex gitu. Terus habis itu saya disuruh nyobain satu-satu. Strategi forex tuh ada kayak jutaan strategi kali ya. Indikator tuh udah ada kayak berapa ratus ribu mungkin ya, indikator gitu. Kalau saya disuruh nyobain satu-satu, lah saya pengen dapat duit loh, saya nggak pengen jadi tester kok. Kalau Anda sudah ngetesin semuanya dan Anda menemukan bahwa ini win rate-nya sekian, let's say 70%, 60% begitu, yang bisa bikin akun Anda bertumbuh 10% sebulan misalkan, lah kan ya saya mending bayar, kasih tahu saya lah, selesai, daripada saya harus mencoba semuanya itu. Jadi jangan pakai banyak mental block kayak, dan di YouTube banyak sekali ya strategi ini, strategi itu, konten gratisan. Ya udahlah biarin aja. Kalau saya sih nggak mau ya capek-capek ngeliatin YouTube satu-satu, ngabisin satu-satu, tetapi nggak nemu-nemu. Karena goal saya adalah make money, bukan nyobain. Maka sama dengan solusi Anda. Maybe Anda ngajarin orang gimana caranya untuk public speaking. Lah kalau orang disuruh nyobain satu-satu ya nggak jadi itu public speakingnya. Kamu pengen public speaking kan? Kapan? Bulan depan. Oke, ikutin proses saya sebulan kamu bisa public speaking. Selesai, tapi bayar. It's okay. Nah kadang-kadang orang takut ya di sini ya, proses ini ya. Ya kalau Anda sampai takut-takut banget ya jadikan itu project lah ya. Kalau Anda memang benar-benar nggak mau banget ya sudahlah. Memang maybe bisnis ini nggak cocok untuk Anda. Ini kan cuma satu solusi dari banyak solusi. Ini yang saya lakukan, ini yang rich creator lainnya lakukan semuanya. So buat saya simple ya, temukan problemmu, jadi itu project, kemudian cobain banyak solusinya. Habis itu temuin satu yang menurut Anda ini loh, ini banget. Kalau menurut saya punya opini ini banget. Dokumentasikan prosesmu, share itu di sosial media, progresnya. Dan terakhir adalah kemas menjadi sebuah produk solusi untuk Anda jual. Kasih label, kasih harga. Udah. Itu udah oke banget. Dari progresnya orang bisa ngikutin perjalananmu, dan mereka tahu backgroundmu, mereka tahu bahwa kamu tuh nggak cuma ngomong doang, mereka tahu semuanya, mereka tahu hasilnya. Udah, nggak butuh apa-apa. Bahkan kalau misalkan, Dan, tapi saya nggak pernah bantuin orang. Oke, bantuin orang gratis kalau kayak gitu. 5 orang gitu, bantuin gratis. Sambil progresnya di-share juga jadi konten lagi. Saya ngebantuin ini. Ya, dibantuin gratis, tukernya adalah dengan konten. Kalau mereka nggak mau konten, ya nggak usah dibantuin gratis, gitu aja. Akhirnya Anda punya konten di situ. Kontennya banyak. Oh, kalau dia bantuin 1 orang berhasil, 2 orang berhasil, 3 orang berhasil, sampai 5 orang berhasil, saya pengennya dibantuin juga supaya berhasil juga. Gitu sih, kalau menurut saya. Ya, jadi ini adalah step by step. Supaya Anda bisa dari awal, bisa memiliki produk digital, dan berubah dari content creators jadi rich creator. Ini cara nemuin produknya kayak begini. Idenya seperti ini, cara nemuin niche-nya. Alright, so thank you so much for watching this video, guys. See you in the next video. Alright, so bye-bye.